Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ustazah harap hari ini kalian kabarnya baik-baik saja ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tematik. Dibuka bukunya tematiknya ya. Nah, hari ini dibuka buku tematik 2B, lalu kita akan belajar kembali tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar buku tematik. Silahkan dibuka buku tematiknya halaman 21. Nah, baik. Di halaman 21 kita lanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang sifat benda. Sifat benda itu ada 3. Ada padat, ada cair, dan juga gas. Nah, sekarang di percobaan mengenali sifat benda cair, kita mengetahui nih bahwa air itu ketika air itu sifatnya cair. Kenapa cair? Ketika air dituang ke dalam botol yang berbentuk seperti ini, dia akan mengikuti bentuk botolnya. Nah, kalau misalkan air dituang ke dalam gelas, dia pun juga akan mengikuti bentuk gelasnya. Dan kalau air dituang ke dalam mangkuk, nah air pun juga pasti mengikuti wadah mangkuknya. Berarti kesimpulannya adalah air itu bersifat cair, di mana dia mengikuti apa yang ada di dalam wadah. Ya, jadi dia mengikuti bentuk wadah berikut. Oke, paham ya? Oke, next. Nah, bentuk air selalu berubah-ubah. Meskipun kita menuangkannya berulang kali, hasilnya pasti tetap sama. Ya, bentuk benda cair selalu mengikuti wadah. Betul ya? Kalau misalkan kita tuang ke gelas, nanti airnya berubah jadi seperti gelas. Kalau kita nuang ke mangkok, nanti airnya berubah seperti mangkok, gitu ya. Baik, kita akan belajar yang nomor 1. Perhatikan gambar perubahan benda cair berikut wadahnya. Tuliskan bilangan yang tepat untuk bentuk perkalian. Baik ya. Jadi, kalau untuk yang belum paham perkalian gini. Ini ada berapa kotak wadah? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi perkalian itu yang depan itu menunjukkan berapa banyak kelompoknya. Ya. Nah, kita tulis ada berapa nih? Oh, ada 4 gitu kan. Nah, kita tulis di sini 4. Dikali berapa? Setiap satu kelompok wadah atau satu kotak wadah ada berapa? Kita hitung yuk. Ada 1, 2, 3. Oh, berarti ada 3. Nah, berarti yang ditulis di sini adalah 3. 4 kali 3 berarti 3-nya 4 kah? 4 kali 3 berapa? Ayo kita hitung di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Pinter. Kebanyakan. 12 ya. Nah, sekarang kita lihat yang B. Di yang B, itu ada berapa kelompok nih? Ya, lihat ya, ada 1, 2, 3. Oh, ada 3 kelompok toh. Nah, kita tulis di depan sini ya, 3. 3 juga nih. Dikali setiap satu kotak ini ada berapa? Yuk kita hitung yuk, ada berapa yuk? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Ada 4. Berarti 3 dikali 4 berapa? Sama kayak yang ini. Jadi kalau perkalian itu maupun dibulak-balik hasilnya tetap sama. 4 kali 3 dan 3 kali 4 hasilnya pasti 12.
Nggak percaya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar kan? Nah, seperti itu ya perkalian. Jadi nggak usah bingung-bingung. Ya. Nah, sekarang kita ke nomor 3 nih, yang C. Nah, di yang C ada berapa kelompok nih? Nah, ada 1 dan 2. Berarti di depan sini kita tulis ada 2. Ada 2 Ustazah, ada 2 kelompok. Oh, baiklah. Nah, setiap satu kelompok itu punya berapa banyak botol ya? Yuk kita hitung aja yuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5 botol nih. Kita tulis aja di sini 5. Set. Nah, 2 kali 5 berapa anak-anak? 10. Betul. Nah, seperti ini ya pengerjaannya. Kalau ada yang masih bingung atau ada yang belum paham, bisa diulangi videonya ya. Atau bagian ini bisa di-share screen. Di-screenshot. Maaf. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya. Mari kita lanjut. Kita lanjut ke yang D. Wah, ada bagian D nih. Ya, kita lanjut aja yuk. Oke. Nah, di bagian D ini ada berapa? Ada berapa kelompok? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul, ada 5 kelompok. Nah, kalau ada 5 kelompok, kita tulis aja di sini 5. Kenapa sih 5, Ustazah? Kan ada 5 kelompok. Nah, dikali setiap satu kelompok itu punya berapa banyak botol ya? Yuk kita hitung aja yuk. Ada 1 dan 2. Wah, ada 2. Kita tulis sini 2. 5 kali 2 berapa? 2-nya ada 5 kali. Nah, sekarang kita hitung deh 5 kali 2 berapa? 5 kali 2 itu hasilnya sama dengan 2 kali 5. Berapa tadi? 10. Wah, hebat, pintar anak Ustazah. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke bagian E. Di bagian E ada berapa kelompok nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok nih. Dikali per satu kelompok atau per satu kotak ini ada berapa banyak botol? Ada 3. 1, 2, 3. Iya, betul, hebat. 3. Nah, 5 kali 3 berapa? Ayo, berapa hasilnya? Iya, benar, 15. Kalau percaya kita hitung aja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, 15. Nah, sampai sini paham ya? Kalau masih ada yang tanyakan, bisa di-screenshot. Oke? Baik, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2 nih. Nah, sekarang contohnya bukan gelas, tapi bola basket. Nah, di bola basket ini, setiap satu kotak itu ada 2 bola. Ya. Nah, kita lihat di bagian pertama. Di sini nih. Di sini ya. Nah, di sini, itu kotaknya hanya ada 1. Berarti kita tulisnya 1. Terus setiap satu kotak hanya bisa berisi 2 bola. Berarti 1 dikali 2 bola sama dengan hasilnya 2. Pinter. 1 kali 2 berarti 2-nya 1 kali ya. Nah, sekarang kita ke nomor 2 ya. Ke nomor 2 itu bolanya ada 2 nih. Ada 2 kelompok bolanya. Kira-kira ada berapa ya? Nah, kita tulis aja. Di sininya 2, karena ada 2 kelompok, terus dikali 2. Kenapa 2? Karena ada 1 kelompok, ada 2 bola basket. Ya. Nah, 2 dikali 2 sama dengan berapa hasilnya? 4. Wah, pinter. Karena kan anak-anak Ustazah kemarin sudah menghafalkan perkalian 2 ya. Wah, pasti udah jago banget nih. Yuk, kita lanjut lagi. Nomor 3. Nomor 3, ini ada 3 kelompok nih. Waduh, kalau ada 3 kelompok berarti di sini ditulisnya berapa ya?
Iya benar, di sini ditulisnya 3. Waduh, hebat banget nih Ustazah nih. 3 ya. 3 kali 2 berarti sama dengan 2-nya ada 3 kali ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan hasilnya 6. Berarti di sini ditulisnya gimana? Ada 2, ada 3 kelompok dikali dengan 2 ya, sama dengan hasilnya 6. Hebat. Nah, sekarang ke nomor 4 nih. Ini ada 4 kelompok nih. Berarti di sini ditulisnya berapa? 4. 4 kali. Kalinya ada berapa? Kali itu setiap satu kelompok ini hanya bisa terdapat 2 bola. Berarti 4 kali 2 ya. Sama dengan hasilnya berapa di sini? 8. Pinter. 4 dikali 2. Berarti ditulisnya di sini 4 dikali dengan 2. Sama dengan hasilnya 8. Oke? Ya, hebat anak Ustazah. Baik. Nah, kalau yang seperti ini gimana Ustazah? Nah, kalau yang seperti ini kalian boleh kerjakan yang kalinya dulu, boleh kerjakan yang penambahannya dulu, boleh. Nanti hasilnya akan sama. Nah, kalau kalian bingung, ada berapa bola nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di 5 kelompok ini terdapat berapa bola? Ada 2 bola ya. Nah, berarti di sini 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, 2 tambah 2 tambah 2 berarti sama dengan berapa ya? Nah, kita lihat aja yuk. Ini tadi ada berapa kelompok? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti di sini tulisnya adalah 5 dikali dengan 2. Sama dengan hasilnya 10. Nah, berarti di sini sama juga nih. Di sini hasilnya 10. Nah, di sini tinggal kita tulis deh 5 dikali 2. Sama dengan hasilnya 10. Nah, seperti ini deh ya. Bagi kalian yang masih bingung, silahkan di screenshot ya. Oke. Sudah? Sudah di screenshot? Oke deh, kita lanjut ya. Wah, masih ada lagi nih. Nah, sama kayak tadi. Ini ditulisnya sini 2 ya. Di sini 2. Sebentar. Di sini 2. Di sini 2. Karena kenapa 2 Ustazah? Karena kita hitung bolanya. 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 2. 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 Nah, berarti ada berapa kelompok? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kali 2. Sama dengan berapa? 6 kali 2? Ih, hebat. 12. Betul. Nah, berarti di sini tulisnya 12. Berarti di sini 6 dikali 2. Sama dengan hasilnya 12. Oke. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan yang nomor 7, 8, 9, dan 10 ya. Nah, nanti yang halaman ini, halaman berapa sih? Yang halaman 24, yang ini difotokan ya. Nanti Ustazah ingetin deh di grup. Ya. Nah. Baik. Oke. Kita lanjut. Kita akan bernyanyi. Nah, selesai melonceng karet, Laras merapihkan karet-karet yang tersisa. Sambil merapikan karet gelang, Laras bernyanyi lagu Kunang-Kunang. Kunang-Kunang lagunya kayak gimana sih, Ustazah? Ada yuk kita dengerin aja. Lagu Kunang-Kunang diciptakan oleh Ate Mahmud.
lagunya seru ya. Lagu kunang-kunang. Nah, lagu kunang-kunang itu tahu nggak kalian binatang kunang-kunang? Nah, binatang kunang-kunang itu dia adalah hewan nokturnal. Apa hewan nokturnal? Hewan nokturnal adalah hewan yang aktif pada malam hari. Jadi dia kalau malam hari dia terbang tuh. Tapi indahnya kunang-kunang, dia kalau terbang ada kelap-kelipnya di badannya. Gitu. Jadi kalau kalian pergi ke daerah, biasanya suka ada yang kelap-kelip, itu bukan mata hantu ya, bukan, tapi itu kunang-kunang sedang terbang ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke sini ya. Ino dan Arin adalah kakak beradik yang selalu rukun. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka saling membantu. Ayah dan bunda sangat menyayangi mereka. Wah, hebat ya, mereka selalu rukun. Jangan lupa ya, anak-anak ustazah juga harus tetap rukun. Sama ayah, sama ibu, sama adik, dan juga kakak. Gak boleh berantem. Oke, sekarang silakan mendengarkan. Arin sedang asyik bermain balon. Tiba-tiba balonnya meletus. Duar, kaget. Arin menangis terseduh. Ino berjanji meniupkan balon yang baru untuk Arin. Dengarkan percakapan Arin dan Ino. Mengapa kamu menangis, Arin? Balonku meletus, Kak. Sudah, jangan menangis. Nanti kakak tiupkan balon yang baru. Terima kasih, Kak. Nah, coba kamu amati temanmu meniup balon. Nah, kalau ceritanya kalian kalau meniup balon, gimana sih kalau ditiup balonnya? Nanti balonnya digembang kan, jadi gede. Jadi lama-lama jadi gede. Semakin kita banyak niup, balonnya akan semakin besar, dan besar. Nah, ketika balon ditiup, udara masuk ke dalam balon. Balon akan menggembung. Udara menempati ruang di dalam balon. Udara akan berbentuk seperti balon. Udara merupakan benda gas. Benda gas mengisi seluruh ruangan di dalam balon. Benda gas yang ditiup ke dalam balon akan menyesuaikan bentuk seperti balon. Nah, hari ini berarti kita belajar tentang benda gas. Kalau tadi benda cair, sekarang benda gas. Gas itu pasti yang dalam pikiran kita adalah tabung LPG, ya kan? Karena kenapa? Karena yang biasa kita bilang tuh masaknya pakai apa? Pakai gas. Wah, padahal kita nggak tahu gas itu apa. Jadi gas itu adalah dia sama seperti udara, cuma bedanya gas itu lebih menempati ruang. Contoh benda gas apa aja sih, Ustazah? Misalkan nih, teman kamu pakai parfum, ya kan? Set gitu. Nah, terus teman kamu yang ada di sebelahnya lagi bisa nyium. Kamu pakai parfum ya? Atau kamu pakai wangi-wangian ya? Wangi banget. Nah, itu juga termasuk benda gas. Jadi benda gas itu dia bisa kemana-mana, bentuknya tuh bisa mengisi semua ruangan. Sama seperti kayak ini loh, pengharum ruangan yang itu, yang kalau berapa menit suka nyala. Nah, dia ketika dia menyemprotkan itu, kita akan menciumkan, wangi banget nih pengharum ruangannya. Nah, itulah benda gas. Dia itu ketika dia disemprotkan atau ketika dia keluar, dia akan mengisi seluruh ruangannya. Karena benda gas itu lari-lari, nggak bisa diam, dia bisa kemana-mana. Beda dengan benda cair ya. Kalau benda cair, dia hanya bisa di dalam wadah. Tapi kalau benda gas, dia bisa kemana-mana. Jadi bisa tercium kemana-mana. Seperti itu. Berilah tanda centang di sifat benda gas. Nah, bentuknya tetap. Enggak ya, gas bentuknya enggak tetap. Gas itu bentuknya berubah-ubah. Nah, menekan ke segala arah. Iya, menekan ke segala arah. Dia bisa mengisi ruangan. Kalau benda gas itu contohnya seperti pengharum ruangan, parfum, dan lain-lain. Mengisi ruang yang kosong. Iya, betul ya. Terus bentuknya menyesuaikan wadah. Oh, tidak. Kalau bentuk menyesuaikan wadah, yaitu adalah benda
cair. Oke? Nah, silakan dilihat di checklist dan disilang kalau salah. Oke? Sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, kalian boleh lakukan aktivitas ini, tapi nggak usah dikumpulin ya. Nah, kalau benda gas itu seperti kayak kita meniup balon. Kita tiup balonnya. Nanti lama-lama balonnya jadi gede. Itulah benda gas. Nah, lanjut ke ayo diskusi. Keluarga yang rukun membuat suasana rumah nyaman. Ayah dan ibu membimbing anak-anak. Anak-anak pun mau membantu orang tua. Membantu orang tua adalah contoh mematuhi aturan rumah. Contoh aturan di rumah lain adalah menghormati orang tua, belajar setiap hari, menjaga ketertiban dan ketenangan, dan rukun dengan sesama anggota keluarga. Aturan dibuat agar hidup lebih nyaman. Jika tidak ada aturan, suasana rumah pasti jadi kacau. Nah, siapa saja yang wajib mematuhi aturan? Siapa saja ya tadi? Semua ya, semua yang ada di rumah. Semua yang ada di dalam rumah. Nah, sebutkan contoh membantu ibu di rumah. Seperti membantu apa nih? Membantu membereskan tempat tidur. Atau menjaga adik boleh ya. Nah, terserah deh. Mau membereskan tempat tidur boleh, mau menjaga adik boleh. Pokoknya terserah. Oke. Apa yang terjadi jika tidak ada aturan di rumah? Apa ya yang terjadi jika tidak ada aturan di rumah? Rumah menjadi kacau dan tidak nyaman. Nggak enak kan tinggal di rumah yang setiap hari berantem mulu. Aduh, pusing deh nanti mamanya ya. Nah, itu membuat suasana rumah tidak nyaman. Untuk apa aturan dibuat? Untuk hidup rukun boleh. Atau untuk ketertiban boleh. Atau untuk disiplin juga boleh. Aja ya. Nah, nomor 5. Sebutkan aturan bila kita bermain di rumah. Apa? Yang pasti, tidak boleh berisik ya. Terus sopan dan atau sopan dan santun. Nah, ya nggak boleh berisik, sopan dan santun. Kayak gitu ya. Nah, ini boleh dicatat. Kalau ini jawabannya terserah kalian. Jawabannya mau apa aja boleh. Ya, tapi kalau sebutkan contoh membantu ibu di rumah apa aja boleh, terserah. Bisa bantu ibu masak, bisa menjaga adik, mungkin bisa kalian membantu ibu dengan membereskan tempat tidur, menyapu lantai, itu boleh kok. Ya. Oke. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Beri tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan sikap mentaati peraturan. Nah, coba nih. Sikap mana nih? Ini lagi berantem nih. Kira-kira boleh nggak sih berantem di dalam rumah? Nggak boleh ya. Nggak boleh berantem di dalam rumah. Kita harus hormat. Apalagi kita harus sayang kepada anggota yang ada di rumah. Kepada adik, kepada kakak, kepada ayah, kepada ibu. Kita harus saling menyayangi. Nah, yang kedua nih, gambar kedua, ada orang lagi saling nih, menunjukkan sopan dan santun. Bener ya? Nah, kalau kita mau pergi ke sekolah, atau kita mau pergi mengaji itu kita harus saling sama orang tua. Ini menandakan bahwa sopan dan santun, menghargai orang tua ya. Terus ini nih bermain nih, ceritanya dia lagi bermain. Terus ketemu ibunya, ibu aku bermain dulu ya. Nah, itu sikap sopan dan santun ya, karena dia izin atau pamit sama ibunya. Nah, next nih, aduh, kamarnya berantakan banget nih. Ya, semua kamar diberantakin. Oh, itu nggak boleh lah ya. Kasihan nanti mamahnya nyapu.
ya. Nah, ini nggak boleh ya. Ini sikap yang tidak boleh dilakukan di dalam rumah, ya. Kalau mau berantakin terserah, tapi bereskan kembali, ya. Dan beresin itu nggak boleh mamah papahnya, harus diri kalian sendiri. Jadi kalau habis mainan dan berantakan, kalau bisa kalian beresin sendiri, ya. Itu juga membantu ayah dan ibu, ya. Oke, siap, baik. Jadi hebat anak-anak saya sama pintar. Nah, bagaimana aturan yang ada di rumahmu? Coba tuliskan di kotak. Nah, berarti di setiap rumah itu pasti punya aturan. Aturannya apa? Misalkan, kalau habis main harus diberesin. Terus kalau misalkan sholat harus tepat waktu, atau saling menyayangi, tidak boleh berantem di rumah. Nah, itu boleh kalian tulis ya. Nanti silahkan difoto boleh. Silahkan difoto di halaman 29. Okay, of course. Lanjut. Okay, next kita lanjut. Nah, ini nanti belajar sama Pak Al ya. Oke, baik untuk hari ini pembelajaran tematik Ustazah cukupkan sekian. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak semuanya.